Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya para kader dan tokoh masyarakat yang berkesempatan menyaksikan video ini. Saya akan menyampaikan kewajiban saya dalam berbagi pengetahuan untuk saling mengingatkan dan menumbuhkan motivasi dalam menjaga kesehatan lansia, khususnya dengan masalah hipertensi. Dalam video ini, saya akan sampaikan adalah tentang aktivitas fisik pada lansia. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa yang dimaksud aktivitas fisik? Ya, baik. Banyak pengertian, definisi, batasan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, saya akan menyimpulkan dan menyederhanakan yang dimaksud aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang memerlukan gerakan tubuh, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan kebugaran, pencegahan risiko sakit, dan mempertahankan kesehatan. Perlu disadari bahwa aktivitas fisik lansia tidak dapat disamakan dengan aktivitas fisik untuk muda-mudi. Sebagian besar orang yang sudah menginjak usia 65 tahun ke atas dianjurkan untuk mengurangi aktivitas berat. Tapi ingat, bukan berarti beraktivitas berat berhenti, tetapi dikurangi aktivitasnya. Jadi aktivitasnya dikurangi. Satu lagi, Bapak Ibu, sebagian lansia mempunyai kendala dalam koordinasi tubuh sehingga pada usia dibutuhkan latihan keseimbangan. Untuk apa sih perlunya aktivitas fisik bagi lansia? Betul. Pertama, untuk menjaga keseimbangan tubuh agar lebih stabil. Yang kedua, untuk apa? Baik. Yang kedua adalah untuk mencegah penyakit. Dan yang ketiga, ini penting, yaitu untuk menjaga ketajaman mental. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Sekarang, apa yang harus diperhatikan? Bapak dan Ibu, hal yang seringkali terlupakan adalah olahraga maupun aktivitas fisik lansia harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lansia yang bersangkutan. Ini sering terabaikan karena alasan tuntutan kebutuhan atau alasan lainnya. Kalau kita perhatikan, masih banyak lansia yang beraktivitas di luar kemampuan dan kondisinya. Sangat disarankan dalam memberikan aktivitas fisik pada lansia diawali dengan sesi konsultasi dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi aktivitas fisik apa yang cocok dan aman bagi lansia. Sebagai acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan aktivitas fisik pada lansia yaitu: pertama, lakukan olahraga rutin sesuai dengan kemampuan dan tidak menimbulkan resiko bagi lansia, apalagi bila disertai dengan kondisi hipertensi. Kedua, penting bagi lansia melakukan relaksasi, latihan pernapasan, meditasi, yang pada kesempatan lain nanti akan diajarkan melalui video yang berbeda. Yang ketiga adalah cukupi waktu tidur 6 sampai dengan 7 jam dalam sehari. Dan yang keempat, lakukan aerobik seperti berjalan, berenang, dan berlari secara rutin, tapi ingat jangan berlebihan dan harus disesuaikan. Hal yang kelima, ini penting, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Untuk itu sebaiknya keluarga mampu melakukannya dan kader memonitor dan mengevaluasi perkembangan tekanan darah yang terjadi pada lansia di wilayah binaannya. Keenam, bila memungkinkan, ajari
dan fasilitasi penggunaan gadget atau handphone. Mengapa? Karena dengan gadget atau handphone mereka bisa melakukan panggilan pada keluarga di saat lansia memerlukan bantuan dan anggota keluarga sedang tidak menyertai lansia. Di samping itu juga dapat bermanfaat bagi atau untuk kegiatan-kegiatan positif untuk mengurangi stres pada lansia, kejenuhan, maupun untuk mendapatkan informasi penting yang mereka perlukan. Sebagai tambahan bagi kader maupun keluarga agar memantau saat lansia melakukan olahraga maupun aktivitas fisik untuk menghindari terjadinya cedera. Bapak dan Ibu, selain aktivitas fisik yang dianjurkan, ada juga aktivitas fisik yang harus dihindari. Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak terlalu banyak beraktivitas apalagi yang menguras tenaga dan berisiko untuk terjadinya cedera, hindari juga dalam bepergian dan berkumpul dengan orang lain yang tidak mempunyai tujuan positif maupun tidak ada keperluannya. Terlebih di saat kondisi terjadinya wabah seperti COVID-19 pada saat ini. Berikutnya, jangan membuat lansia merasa dijauhi apalagi merasa diasingkan dari keluarga maupun orang lain. Selanjutnya, saya akan sampaikan ketentuan-ketentuan latihan fisik bagi lansia berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO. Yang pertama, dalam memberikan latihan fisik dengan kapasitas sedang, lama durasi latihan fisiknya minimal 150 menit dalam seminggu. Sedangkan untuk latihan fisik berat, durasinya cukup 17 menit saja dalam seminggu. Yang kedua, setiap aktivitas latihan harus dipastikan paling sebentar durasinya 10 menit. Jika lansia sudah terbiasa dengan durasi yang diajarkan atau yang dianjurkan di atas tadi 10 menit, bisa dilakukan latihan fisik dalam intensitas sedang selama 300 menit. Atau intensitas berat selama 150 menit dalam seminggu. Bapak dan Ibu, mengingat sebagian besar lansia mempunyai kendala dalam koordinasi tubuh, sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan latihan keseimbangan minimal 3 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk latihan otot dilakukan 2 kali dalam seminggu. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan tadi tentang latihan intensitas sedang dan berat, tentunya ada yang bertanya, apa saja yang tergolong aktivitas sedang maupun yang tergolong aktivitas berat? Saya akan sampaikan yang termasuk dalam aktivitas sedang antara lain adalah 1. Berjalan kaki. Tentunya berjalan kaki dengan jarak yang dekat. Yang kedua, membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan sekitar rumah yang lainnya. Yang ketiga, bersepeda santai. Sekarang lagi disukai oleh para masyarakat dalam bersepeda santai. Itu bisa dilakukan, yang termasuk aktivitas sedang. Naik tangga hingga melakukan kegiatan-kegiatan berkebun. Sedangkan yang termasuk dalam aktivitas berat antara lain adalah berenang, tai chi, yoga, jogging, jalan cepat. Bagi seorang lansia mungkin menggendong anak, sampai dengan bermain bulu tangkis, juga melakukan senam lanjutan yang dinilai masuk dalam kategori berat. Nah, Bapak Ibu,
Materi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan pesan sebagai kesimpulan. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan lansia itu harus didiskusikan dengan dokter keluarga bila memungkinkan. Dan jangan paksakan bila aktivitas olahraga yang ingin dilakukan dapat membebani tubuh lansia. Lakukan aktivitas secara bertahap, mulai dari aktivitas yang dasar, lalu secara perlahan ditingkatkan bila dirasa lansia mampu melakukannya. Berikutnya, berikan pada lansia kesempatan untuk mendapatkan teman sesama lansia untuk meningkatkan motivasi agar tujuan aktivitas dan olahraga dapat dicapai tanpa hambatan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui media WhatsApp grup maupun media lainnya yang kita sepakati. Kita akhiri materi kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.